mengucap syukur untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kita sehingga bisa berkumpul bersama-sama beribadah di hari ini. Saya mengajak kita boleh berdiri sebentar dan mari kita saling menyapa, menyalami rekan-rekan yang ada di sebelah kanan, kiri, depan, belakang kita. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda waktu datang ibadah hari ini, atau bagaimana pas selama 1 minggu ini. Kita melalui tahun 2025 ini baru jalan 3 bulan, tapi sepertinya ada banyak kegaduhan, ada banyak hal-hal yang terjadi, ya, gejolak di dalam hal politik, di dalam hal ekonomi, bahkan yang akhir-akhir ini di hujan. Bisa kita dipenuhi kekhawatiran, anxiety, kecemasan, dan segala macamnya. Dan saudara, kadang-kadang di dalam masa-masa yang seperti sekarang, kita bisa jadi merasa ragu, merasa takut, merasa kuat akan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan ditambah lagi makin pusing karena kita mendengar, melihat, ya, mencermati entah di medsos atau di mana, kayak perkataan yang terlalu banyak, berubah, dan tidak menolong kita untuk tenang. Oleh sebab itu, pada saat ini ketika kita datang di dalam ibadah, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita berjumpa dengan Allah yang tidak pernah berubah, itu Allah yang firman-Nya ya dan amin, yang terus bisa jadi pegangan setiap kita di dalam segala gonjang-ganjing, di dalam segala hal-hal yang berubah-berubah di dalam dunia ini. Dan biarlah pada saat ini, saudara, kita datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerinduan untuk berjumpa dengan Allah yang kekal, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang maha kuasa itu. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Hai umat Tuhan, Tuhan memanggil setiap kita untuk beribadah. Mari kita berdiri. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah, Allah yang mengaruniakan keselamatan, memberikan keselamatan kepada setiap kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah, saudara. Dia telah bekerja di masa lalu, saat ini, bahkan sampai di masa yang akan datang. Allah yang tetap sama, past, present, and future. Allah yang menyatakan keselamatan kepada setiap kita. Mari bersama-sama dengan suara kita yang terbaik, kita mengagungkan Dia. The Lord is my salvation. On
Tuhan atas segala keselamatan yang boleh kami nikmati, rasakan, dan bahkan akan kami nikmati kelak di dalam kekekalan. Kami menyembah Engkau karena Engkau layak menerima segala pujian, sembah, dan hormat kami. Di tengah situasi kondisi dunia yang rasa gelap, Engkau bercahaya, Engkau terang, Engkau fajar setiap kami. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Dan biarlah kiranya setiap pujian penyembahan kami di hadirat-Mu. Saat ini kami menaikkan segala pujian, sembah, hormat kami hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga adik-adik, Tuhan memanggil setiap kita umatnya kepada iman dan juga pertobatan. Pada hari ini pengakuan iman yang akan kita bacakan bersama-sama terambil dari Katekismus Heidelberg, bagian kedua mengenai kelepasan manusia, pertanyaan nomor 33 dan yang nomor 34. Mengapa Dia, yaitu Tuhan Yesus, dinamakan anak Allah yang tunggal, padahal kita pun menjadi anak-anak Allah? Sebab hanya Kristus saja yang adalah anak Allah, yang sehakikat dan yang sama-sama kekal. Sebaliknya, kita diangkat menjadi anak-anak Allah karena Dia, berdasarkan kasih karunia. Mengapa saudara menyebut Dia Tuhan kita? Sebab Dia telah menebus kita, tubuh dan jiwa, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah-Nya yang tak ternilai harganya, sehingga kita bukan lagi hamba dosa, dan telah melepaskan kita dari segala kuasa iblis, dan dengan demikian menjadikan kita miliknya. Bapak, Ibu, Saudara, juga adik-adik sekalian, di dalam pengakuan iman Heidelberg ini, bagian kelepasan manusia menyampaikan masalah kita, bagaimana kita mendapatkan keselamatan atau kelepasan itu. Dan jawabannya adalah kita membutuhkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan di dalam bagian-bagian pengakuan itu menjelaskan siapa Dia. Ya, dalam bagian ini dijelaskan bahwa Dia adalah anak Allah. Kalau disebut anak Allah, kita disebut anak Allah, apa bedanya? Dan di bagian sini menekankan Dia adalah anak Allah di dalam sense yang unik. Dia dipanahkan sejak kekekalan, tidak ada bapa kalau tidak ada anak, tidak ada anak kalau tidak ada bapa. Di dalam pengertian berbeda dengan kita, karena kita disebut anak-anak Allah, karena adopsi, diangkat sebagai anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus, saudara. Jadi Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, di dalam pengertian yang unik, yang sekali tidak bisa kita miliki. Dan Dia juga adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang menebus setiap kita, bukan dengan emas perak, bukan dengan hal-hal yang sifatnya fana, tapi dengan darah-Nya yang tidak ternilai itu. Dia menebus setiap kita supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa, hamba dari kejahatan, hamba dari iblis, tetapi menjadi hamba daripada Allah. Kita memanggil Dia sebagai Tuhan. Dan saat ini, saudara, kita menghadap Tuhan kita, Allah kita. Kita menyadari setiap kita ada orang-orang yang berdosa, yang tidak lepas dari cacat celah, kesalahan, kekeliruan, sepenuhnya taat kepada Dia. Oleh sebab itu, mari saat ini dengan hati kita memohonkan pengampunan daripada Dia, mengakui setiap dosa-dosa kita, dan yang menjadi landasan kita adalah bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib, memberikan pengampunan itu bagi kita. Mari kita lagu ini, memandang salib Rajaku, sebagai landasan bagi kita, mempercayai bahwa ada pengampunan dosa bagi kita. Memandang salib Rajaku,
bersama saat ini kita mengakui dosa kita secara bersama-sama. Allah yang Maha Kudus, kami akui sebagai anak-anak-Mu, kami kadang mengabaikan relasi kami dengan Engkau. Kami menganggap remeh kehidupan berdoa dan tidak sungguh-sungguh bergelut dengan firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mengaku terkadang kehidupan kami tidak mencerminkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu. Kami lebih mengasihi dunia dibandingkan mengasihi Engkau dengan seutuhnya. Engkau tahu bahwa kadang kami masih bergumul dengan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Engkau yang mengetahui jika di antara kami saat ini ada yang bergumul untuk mengampuni dan mengasihi sesama kami. Inilah kami yang gagal, tidak berdaya, penuh dengan dosa. Ampunilah dan tolonglah kami. Dengarkanlah juga pengakuan dosa kami secara pribadi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mari saat ini kita juga mengakui dosa-dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Kami membawa setiap pengakuan dosa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita umat Tuhan yang telah mengakui dosa-dosa kita, dengarkanlah jaminan pengampunan yang terambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dan saat ini mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita membawa beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, saudara, mari kita bersama berdoa untuk setiap kita di dalam masa liburan panjang ini. Yang pertama, saya meminta kepada rekan-rekan pria, tolong doakan untuk setiap mereka yang melakukan perjalanan menuju ke tempat asal atau mungkin pergi liburan, mereka yang bertemu dengan keluarga dan sahabat. Kiranya Tuhan memberikan keamanan dan biarlah kehadiran setiap mereka juga bisa jadi berkat bagi orang-orang yang ditemui. Dan bagi rekan-rekan wanita, berdoa untuk setiap anak-anak yang libur sekolah. Kiranya waktu liburan bisa dipakai dengan baik. Dan juga kita juga doakan bagi mereka yang stres di dalam menghadapi momen liburan, saudara. Ya, karena bisa jadi mengalami kesulitan-kesulitan, mengalami anxiety, kecemasan justru dalam masa-masa liburan. Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa ini. Ya Bapa di surga, kami saat ini datang kepada Engkau. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang melakukan perjalanan di dalam masa-masa liburan saat ini. Mereka yang mungkin mencari kesempatan untuk bisa berlibur, kami berdoa kiranya mereka bisa menikmatinya dan bersyukur. Dan ketika mereka bertemu dengan keluarga, sahabat, kerabat, kiranya kehadiran mereka bisa menjadi berkat. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang liburan sekolah, kiranya mereka bisa memakai setiap kesempatan waktu yang ada dengan maksimal, dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang malah mengalami depresi, mengalami stres, tekanan ketika menghadapi liburan. Mungkin selama ini pekerjaan menjadi pelarian mereka. Mereka punya kesempatan bertemu dengan banyak orang, tapi saat ini ketika liburan mereka sendirian.
tidak bertemu dengan keluarga. Dan kami berdoa biar kiranya Engkau Allah yang Immanuel menyatakan kehadiran-Mu, mendekat kepada setiap mereka, dekap erat mereka, sehingga mereka di masa kesepian, ketakutan, di masa-masa seperti sekarang. Kami juga berdoa bagi setiap orang tua yang mungkin malah stres karena lebih sering bertemu dengan anak-anak. Kiranya Engkau juga yang memberikan kekuatan pada setiap mereka, menikmati waktu kebersamaan, menikmati waktu istirahat yang Engkau karuniakan pada setiap mereka. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara, kita juga berdoa untuk kondisi ekonomi, sosial, politik di Indonesia yang kini penuh dengan kegaduhan. Kalau saudara mengikuti berita, sepertinya 3 bulan, 6 bulan ke depan masa-masa titik nadir di dalam ekonomi di Indonesia, ya, masa-masa justru tidak terlalu ramai. Jadi saudara, mari bersama kita berdoa untuk kondisi bangsa negara kita. Bagi para kaum perempuan, kaum wanita, saya mengajak kita berdoa bagi mereka yang mencari pekerjaan. Ya, kiranya mereka yang bergumul mencari pekerjaan selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bisa segera menemukan pekerjaan. Juga berdoa bagi mereka yang saat ini bergumul dalam pemasukan yang berkurang. Sudah ada pekerjaan tetapi pemasukannya berkurang. Mereka yang berdagang, berjualan, pemasukannya berkurang. Kita doakan bagi setiap mereka. Dan kemudian bagi para kaum pria, mari bersama berdoa untuk para pejabat, para pembuat kebijakan, agar membuat kebijakan yang benar, yang tepat, sehingga bisa membawa bangsa kita ini mengarungi masa-masa sulit seperti sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga bersama berdoa bagi setiap umat-Mu, orang yang sedang kesulitan mencari pekerjaan. Mereka mungkin sudah bergumul berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu. Kiranya mereka boleh mendapatkan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan passion, sesuai dengan skill, kemampuan mereka, sehingga mereka bisa menafkahi diri mereka maupun keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi setiap mereka bergumul dalam pemasukan yang berkurang. Dalam masa liburan mereka tidak bisa berjualan, kekurangan penghasilan. Kami mohon belas kasihan-Mu juga pada setiap mereka. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara burung di udara, menghiasi bunga di padang. Kami percaya anak-anak-Mu tidak akan kekurangan karena Engkau Allah yang akan memelihara setiap mereka. Dan pakai juga setiap kami Allah, kalau Engkau berkenan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, meringankan setiap kesulitan daripada saudara kami. Kami juga berdoa untuk para pembuat kebijakan, para pejabat. Setiap kami, kalau kami punya kesempatan bekerja di pemerintahan, bagian-bagian yang hubungan dengan hajat hidup orang banyak, berikan kami hati yang takut akan Engkau ya Allah, dan berikan kami keberanian untuk menyuarakan kebenaran, apapun konsekuensinya, apapun yang harus kami hadapi resikonya. Mampukan kami terus menyuarakan bahwa kami dipanggil sebagai pelayan untuk menolong, memberikan manfaat bagi banyak orang. Kami berdoa agar kiranya kebijakan-kebijakan dibuat oleh setiap pejabat, sedia membuat kebijakan adalah kebijakan yang terbaik, yang boleh menolong negeri kami ini lebih baik ke depannya ya Allah. Kami doa kami ini hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara, kita berdoa untuk Gereja Presbyterian Reform Injil Indonesia GPRI. Bagi pria, mari saat ini bersama-sama berdoa untuk Karawaci Presbyterian Church KPC. Bapak Ibu mungkin ingat Pendeta Richard Brook yang tahun lalu datang ke CCM untuk berkhotbah. Richard Brook akan menyelesaikan pelayanannya dan kembali ke Amerika bulan Mei ini, kembali bersama dengan keluarganya karena kebutuhan medis daripada anaknya yang terakhir itu. Ya, dan saat ini KPC sedang mencari interim pastor, saudara. Tentu Anda yang ada di CCM menyadari betapa sulit dan lama mencari seorang pastor. Ya, jadi kita akan untuk segala proses seleksi, filter, mendoakan, menggumulkan untuk interim pastor yang bisa melayani di KPC. Dan untuk para kaum wanita, mari kita berdoa untuk pengembangan pertumbuhan gerakan GPRI ini ke depannya, terutama
kebutuhan-kebutuhan di dalam hal sumber daya manusia. Kita membutuhkan orang-orang yang cinta Tuhan, yang bersama-sama rindu untuk mengabarkan firman Allah bagi umat di wilayah-wilayah Indonesia ini. Dan kita berdoa agar Allah yang mencukupkan, Allah yang mendatangkan orang-orang yang demikian, yang mencukupkan segala kebutuhan secara dana juga. Setiap Christ Chapel baru yang akan minimal membutuhkan 500 juta saudara. Bahkan untuk setiap kebutuhan yang dibutuhkan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami juga saat ini bersama berdoa untuk GPRI. Terima kasih untuk pertolongan pimpinanmu selama 10 tahun akhir. Kami bersyukur untuk hal-hal yang Engkau kerjakan di dalam KBC setiap Christ Chapel. Kami bersyukur ya Allah. Dan percaya Engkau Allah yang percaya dia berakhir di masa lampau. Tapi Engkau terus bekerja di saat ini dan juga di saat yang akan datang. Kami berdoa untuk KPC secara khusus saat ini yang sedang bergumul dari pastor yang baru. Engkau kiranya menolong di dalam masa-masa transisi seperti sekarang. Berikan keutuhan saat speaker bagi setiap jemaat, bagi setiap officer yang di sana. Dan kami rindu orang yang terbaik juga yang bisa Engkau utus untuk memimpin, menggembalakan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk pengembangan daripada GPRI ke depan. Kami rindu ini menjadi satu gerakan yang terus bertumbuh, mendekat bagi umat Allah di kota-kota di mana ada Christ Chapel. Kami berdoa Engkau juga kiranya mengutus ya Allah, orang-orang yang bisa berbagian di dalam gerakan ini. Kami menyadari tuayan banyak, pekerja sedikit. Oleh sebab itu kami datang kepada Engkau Allah, empunya tuayan itu. Kiranya Engkau mengutus pekerja-pekerja untuk tuayan-Mu ini. Dan kami berdoa untuk segala kebutuhan kami juga ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau Allah, ketika pekerjaan-pekerjaan dilakukan dengan cara-cara Allah, tidak akan kekurangan suplai dari Allah. Itu menjadi keyakinan setiap kami. Kami setiap doa syafaat ini kami Engkau, demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita mempersiapkan setiap persembahan kita, dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi pemberian persembahan setiap kita. Kolose pasal 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Seluruh hidup
Bapa, kami saat ini datang menghaturkan setiap persembahan kami kepada Engkau. Biarlah setiap persembahan ini, uang-uang ini, menjadi satu simbol kami mau menyerahkan diri kami, hidup kami, waktu kami seutuhnya kepada Engkau. Dan pakailah ya Allah, sebagaimana Engkau inginkan, seleluasa mungkin sekehendak hatimu. Dan biarlah Engkau dimuliakan di dalam dan melalui seluruh persembahan kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan membaharui umatnya melalui firman-Nya. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Dalvin Tanan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur pagi ini kembali bersama-sama hadir di tempat ini untuk beribadah. Tadi kita sudah mengikuti rangkaian, ada pujian, lagu, ya. Bahkan kita sudah berdoa, menaikkan beberapa pokok doa sebagai satu tubuh Kristus yang bersama-sama juga saling menopang. Hari ini kita akan melihat bagian Alkitab dari 1 Yohanes pasal 2. Kita akan membaca ayat 7 sampai 17. Mari kita menyanyikan bagian Alkitab ini dan saya mengundang kita membacanya bersama-sama, ya. Kita siapkan Alkitab kita buka 1 Yohanes pasal 2, kita baca ayat 7 sampai 17. Ya. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya undang kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita membacakan. Kita perhatikan agar tidak terlalu cepat, ya. Jadi kita baca dengan tempo yang sedang, kita bisa menikmati bagian demi bagian yang kita baca ini. Saya baca judul perikopnya, kemudian kita mulai membacanya bersama-sama. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang kamu miliki sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, supaya itu benar di dalam dunia. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, ia tetap tinggal di dalam terang, dan di dalam tidak ada penyesatan. Namun siapa yang membenci saudaranya, ia ada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, anak-anakku, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu telah mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada dalam itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa. Kehendak tetap hidup selama-lamanya.
Kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan memimpin dan menolong kita dalam merenungkan bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama berkumpul, menaikkan pujian kami kepadamu dan kami. Kami membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya menuntun dan menolong kami dalam merenungkan bagian ini, dalam memikirkannya sebagai satu kebenaran yang terus akan kami hidupi. Pimpin dan sertai setiap kami, hamba-Mu yang berbicara maupun Mu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan tolong dan Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur ini kesempatan yang indah kita membaca Alkitab bersama, dan saya pikir dalam kehidupan kita secara pribadi tidak hanya di gereja, tapi dalam rumah kita. Bapak Ibu yang sudah punya anak, dan secara khusus kalau mereka juga sudah bisa membaca, mari mengajak untuk membaca Alkitab bersama. Secara pribadi saya melihatnya itu sebagai hal yang indah di tengah keluarga, membaca Alkitab bersama anak. Walaupun dia terbata-bata membaca untuk beberapa kalimat, tapi itu adalah kesempatan yang indah. Membaca Alkitab, berdoa bersama, bahkan bernyanyi di rumah kita. Bapak Ibu, kita akan merenungkan bagian yang kita baca ini dengan satu judul ya, The Eternal Command in the Changing World. Ya, kita melihat ada satu hal, kebenaran firman yang terus kita ingat dalam keberadaan dunia kita, yang ya semakin kesini kita melihat bahwa perubahan-perubahan yang terjadi itu semakin memiliki waktu yang singkat, ya, tidak membutuhkan waktu banyak. Ada inovasi-inovasi, ada berbagai macam perubahan-perubahan yang kita alami bahkan terjadi di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan perubahan-perubahan atau ada sesuatu yang terus perlu kita perhatikan dalam dunia kita yang cepat berubah. Kadang-kadang dalam relasi dan interaksi kita juga ada dalam sebuah percakapan yang sifatnya memang terus diulang-ulang. Bahwa ada yang perlu kita ingat, kalaupun misalnya terjadi perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita, kita perlu terus mengingat hal ini. Ini berupa nasihat dalam konteks relasi yang kita miliki. Kita bisa mendengar beberapa hal. Misalnya ketika kita sebagai orang tua terhadap anak, akan ada bagian-bagian atau nasihat-nasihat yang akan terus kita ulang-ulang kepada mereka. Ya, saya juga sudah bersyukur sudah menjadi orang tua, dan beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada anak saya, mengingatkan untuk jangan lupa berdoa, ya, mengucapkan terima kasih ketika bertemu mendapatkan bantuan dari orang lain. Bahkan sebagai suami terhadap istri, ada hal yang perlu ulang-ulang. Jaga kesehatan, jangan sampai terlambat. Sebagai suami dan istri, mungkin yang terus diulang-ulang juga kepada istrinya, kepada teman kita, mengingatkan untuk dia bisa apa? Jangan terlalu stres, ya. Kalau butuh bantuan, bilang ya, supaya saya bisa berikan bantuan. Mau hadir kepada sahabat, itu yang sahabat terus ulang-ulang kepada rekannya. Guru kepada murid, jangan menyontek ya, jujur lebih penting. Kerjakan tugasmu tepat waktu. Ya, sebagian besar rekan-rekan adalah pendidik. Kita memberikan peringatan-peringatan berulang-ulang kepada murid kita. Bahkan sesama anak kecil juga bisa saling memberikan nasihat, mengingatkan temannya. Jangan curang mainnya. Kita harus ya. Selain anak kecil, tadi kita berdoa, para pejabat kepada rakyat, kepada yang dipimpinnya, mereka memberikan sebuah kepastian terkait komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka
juga mengatakan bahwa kita harus bekerja sama untuk bisa membangun daerah kita menjadi lebih baik. Itu terus kita dengar berulang-ulang dari para pejabat-pejabat pemerintahan di sekitar kita. Dan saya pikir tiap minggu kita hamba Tuhan mengingatkan umatnya dengan tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar, tetapi lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, yang akan mengalami surut kehidupan dalam berbagai level tadi, kita melihat bahwa ada hal yang terus juga diulang-ulang untuk bisa diingat, agar dalam menghadapi berbagai macam dinamika itu kita bisa terus mengingat, oh prinsipnya begini, saya harus melakukan ini. Di sekolah menggumulkan dari usia anak kecil sampai mereka misalnya sampai di tingkat akhir di SMA, mereka juga akan terus mengingat ada prinsip kebenaran yang tidak mereka lupa. Sekalipun mereka masih dari kecil, tapi prinsip kebenaran sudah harus kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian yang kita baca hari ini memberikan beberapa penekanan terkait dengan apa yang tidak boleh dilupakan oleh para pembaca yang disampaikan pada saat itu. Kita akan melihat setidaknya 3 bagian yang ditekankan oleh Yohanes dalam mana dia memberikan penekanannya, pengajarannya kepada jemaat yang dilayani. Bagian yang pertama kita akan lihat dari pasal 2 ini, kita akan lihat dari ayat 7 sampai 11. Ini peringatan tentang menekankan tentang pentingnya kasih dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Di sini Yohanes menyebutkan bahwa perintah untuk mengasihi bukanlah perintah yang baru, melainkan sudah ada sejak semula, ya. Namun dalam Kristus perintah ini mendapatkan makna lebih dalam dan menjadi suatu realitas yang terbarui dalam hidup orang percaya. Nah, dikatakan ini perintah baru sebenarnya sudah ada sejak semula. Kadang-kadang nasihat tadi yang disampaikan itu sebenarnya sesuatu yang tidak asing, tapi tetap perlu diulang-ulang. Yohanes juga menekankan bagian itu di sini. Perintah lama tetapi baru dalam apa? Dalam konteks bagaimana kita mengerti keberadaannya dalam pribadi Yesus Kristus. Perintah yang menjadi perintah yang baru karena apa? Ini semakin nyata dan semakin tegas ditegaskan di dalam karya dan penebusan oleh Yesus Kristus sendiri. Kenapa itu dikatakan perintah baru? Setidaknya ada 2 hal Bapak Ibu. Karena yang pertama, kasih itu diperlihatkan secara sempurna melalui hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau kita mengingat dalam Yohanes pasal 13 ayat 34, ada satu penekanan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada muridnya. Dia menekankan bahwa aku memberikan perintah baru kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kristus juga sudah mengingatkan kepada muridnya supaya kita saling mengasihi dan orang melihat bahwa sungguh mereka adalah muridku. Tuhan Yesus menekankan muridnya harus saling mengasihi. Kenapa ini perintah baru? Hal yang kedua, karena orang percaya kini dapat menghidupi kasih itu dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Bukan hanya sebagai aturan, tetapi sebagai gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Ya, ini diulang-ulang dan menjadi penekanan yang kita perlu lihat. Karena tidak lepas dari bagaimana Kristus telah menebus kita. Dan yang kedua, bagaimana Roh Kudus yang memimpin dan menolong memampukan kita untuk melakukannya. Terlepas dari bagaimana esensi dari 2 hal ini, bisa saja kita akan berpikir dan mengatakan saya memiliki kasih, tetapi kasih yang tidak bersandar pada penebusan dan kebenaran Kristus. Bisa saja kita mengatakan saya memiliki kasih, tetapi itu adalah kasih yang karena kita memiliki tujuan tersendiri dalam kehidupan kita. Kita melihat dan merenungkan bahwa kasih ini bersandar dengan kuasa Roh Kudus sebagai yang menuntun kita untuk memilikinya sebagai gaya hidup, bukan karena ada tujuan tertentu sehingga kita melakukan kasih.
kita perlu ingat bagaimana perspektif kita dalam mengerti kasih yang seharusnya kita maknai sebagai sesuatu yang menyegarkan kita. Makanya ditekankan bahwa ini adalah perintah baru. Ada perspektif yang kita harus miliki dalam memaknai kasih. Nah, Bapak Ibu, setelah dia menekankan bagaimana perintah yang dikatakan di sini kita harus pahami dari perspektif karya penebusan Kristus dan pekerjaan Roh Kudus, Yohanes juga mengatakan bahwa kegelapan sedang berlalu dan terang yang benar sudah bercahaya, masuk di ayat 8. Ini berarti bahwa ketika Kristus datang, ia membawa terang yang mengusir kegelapan dosa. Orang percaya dalam kasih sedang berjalan dalam terang Tuhan, sementara mereka yang masih membenci saudaranya tetap dalam kegelapan. Kita melihat ada kontras yang jelas antara dua jenis manusia ya. Mulai dari ayat 9 dan 10 seterusnya itu kita akan melihat bahwa diberikan kontras atau perbandingan. Beda antara orang yang mengatakan hidup dalam terang dan yang mengatakan hidup dalam terang tetapi membenci saudaranya, dan orang yang mengasihi saudaranya. Kita melihat bahwa ketika dia mengatakan hidup dalam terang tetapi dia membenci saudaranya, ternyata itu tetap ada orang yang tetap ada dalam kegelapan. Sementara orang yang mengasihi saudaranya, dia adalah orang-orang benar yang hidup dalam terang dan tidak menjadi batu sandungan dalam hidupnya. Kita perlu memperhatikan dan menelisik keberadaan kita. Bukankah kadang-kadang juga kita juga memiliki sebuah, bisa dibilang, situasi di mana kita mengatakan saya mengasihi sesama saya. Tapi ada bagian-bagian dan ada masa-masa dalam hidup kita diperhadapkan dengan pergumulan. Ketika kita harus mengasihi dia, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi saya untuk saya nyatakan dengan nyata, dengan jelas kepada sesama saya. Bagian ini ketika kita renungkannya Bapak Ibu, ketika kita mengatakan saya mengasihi saudara saya, tetapi ternyata kita tetap ada dalam bagian kita tetap kita membenci mereka. Ini satu yang memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata itu kita ada dalam kegelapan. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita perlu kembali kepada bagaimana kita menyatakan kasih tadi. Ketika kita tidak bisa kita lepaskan dari bagaimana Kristus dan pertolongan Roh Kudus tadi. Tantangan dan pergumulan menghadapi orang-orang di sekitar kita dalam pertolongan Roh Kudus, kiranya kita bisa dimampukan oleh Tuhan saja. Ya. Nah, di bagian kontras ini kita akan diingatkan terkait bagaimana kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, agar hidup kita boleh menjadi saluran berkat, bisa menunjukkan terang Kristus yang sudah datang. Sebagaimana Kristus yang telah datang, dia membawa terang itu. Kita yang percaya kepada Kristus bisa memunculkan terangnya kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak karya dan ajaran, bahkan apa yang Kristus lakukan, banyak yang akan menjadi perenungan kita untuk kita bisa pikirkan. Bukan hanya dalam tataran kognitif kita, tetapi sampai kepada tindakan dan perilaku kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dari ayat 7 sampai 11 ini kita melihat bahwa di sini ada penegasan akan kasih sebagai tanda utama dari orang yang benar-benar hidup dalam Kristus. Mereka yang mengasihi, hidup dalam terang, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan serta sesama. Ya. Sebaliknya, mereka yang hidup dalam kebencian berada dalam kegelapan dan jauh daripada. Kita kadang-kadang merenungkan dan memikirkan bagaimana melakukan kasih yang asalnya daripada Tuhan. Hari ini kita diingatkan,
kita mengasihi dengan kasih yang asalnya daripada Tuhan, dan tidak hanya berhenti pada perkataan saja, tetapi sampai kepada tindakan dan perbuatan kita. Saya pikir bagaimana memaafkan orang lain itu tidak asing lagi bagi kita, bahwa kita bisa melakukan itu, bisa memaafkan orang lain. Kita tidak menyimpan kebencian, dendam, yang walaupun dalam sepanjang hidup mungkin kita mengalami kesulitan yang disengaja orang lain terhadap kita. Tetapi hal-hal spesifik yang kita bisa ingat, menyampaikan maaf adalah sesuatu yang memang kita akan sampaikan dan lakukan, dan itu muncul dalam sebuah kerelaan kita untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita juga diingatkan dan kita bisa melihat bahwa kasih yang perlu kita lakukan ini tidak perlu jauh-jauh, tidak harus berpikir lembaga misi mana yang kita akan lakukan, tetapi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tadi kita mendoakan di momen ya, ada yang akan melakukan perjalanan, bahkan ada mungkin anak, bahkan mungkin kita sebagai guru. Ketika kita memasuki masa liburan ini, kita punya satu kecemasan tersendiri. Saya akan melakukan apa? Menunjukkan kasih dalam bentuk tindakan. Saya pikir ini yang perlu kita pikirkan bersama. Nah, kabar kondisi orang-orang di sekitar saya? Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka ada sesuatu yang butuh saya lakukan, yang butuh tindak lanjuti? Sehingga ketika kita menanyakan kabar dalam interaksi kita, mari kita sungguh-sungguh punya satu intensi untuk mendengar kabar. Jadi bukan sekedar basa-basi apa kabar, tetapi sungguh mendengar bagaimana dia saat ini. Kiranya itu menjadi sebuah langkah yang bisa kita lakukan setiap hari. Menanyakan kabar bukan basa-basi saja ya Bapak Ibu. Sungguh mau mendengar bagaimana dia. Dan sekiranya kita ternyata tahu ada beberapa hal pergumulan yang dihadapi, kita punya satu kegerakan untuk bisa berbagian. Apa yang bisa kita bantu? Ya. Nah, mendengar dan merenungkan perintah untuk saling mengasihi ini, saya pikir juga ini sesuatu yang tidak terlalu baru buat kita, tetapi inilah yang akan terus kita ingat dan beritakan. Mari kita mengasihi, kasih disandarkan pada penebusan di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana mengasihi kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Itu juga akan terus kita ulang-ulang Bapak Ibu, terus kita ulang-ulang, sampaikan kepada keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita layani. Di bagian selanjutnya, setidaknya nanti di ayat 12 sampai 14, ini ada penekanan yang khusus juga terkait dengan dorongan untuk pertumbuhan rohani. Ya, kita melihat bahwa dari ayat 12 sampai 14 ini Rasul Yohanes menulis dengan sapaan yang penuh kasih. Ya, di sini menegaskan identitas mereka dalam Kristus, mengingatkan bahwa mereka telah menerima kemenangan iman. Dan ia mengarahkan pesan ini kepada 3 kelompok orang ya, dengan sapaan yang khusus, anak-anak, bapak-bapak, orang muda, dan setiap kelompok ini mewakili tahapan pertumbuhan rohani dalam kehidupan Kristen. Bisa saja mungkin kita memikirkan, oke, mereka yang masih anak-anak ada satu penekanan khusus, kepada bapak dan orang muda juga punya penekanan masing-masing. Tetapi dalam beberapa ketika mempelajari bagian ini kita bisa lihat sebagai satu penggambaran tahapan kehidupan rohani kita masing-masing gitu ya. Nah, kita perhatikan di ayat 12 ketika Yohanes menulis anak-anak, dia mengatakan, "Aku menulis kepadamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." Ya. Ini penekanan ya tidak hanya spesifik kepada anak-anak secara usia, tetapi ini mengingatkan terkait dengan pengampunan dosa sebagai dasar utama dari kehidupan Kristen. Ketika orang percaya pertama kali
mendengar kebenaran firman, mendengarkan Injil, mereka akan disebut murid Kristus ketika mereka sampai kepada satu kebenaran bahwa dosa mereka ditebus oleh Kristus. Mereka adalah orang berdosa yang ditebus oleh Kristus. Siapapun kita, dalam konteks keberadaan kita secara usia maupun tahap kerohanian kita di mana saat ini, hal pertama yang hadir kepada kita adalah berita Injil. Bahwa apa? Bahwa dosa kita telah diampuni. Dan dalam sapaan yang Yohanes sampaikan, dia menyatakan ini kepada anak-anak. Penggambaran kepada mereka yang dalam tahap rohani, mereka adalah orang Kristen baru percaya kepada Kristus. Dia mengatakan bahwa dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Dalam memikirkan dan merenungkan bagaimana pernyataan kepada anak dalam bahasa Yohanes di sini, kita melihat setidaknya ada 3 hal penting. Yang tadi saya katakan bahwa ketika orang percaya, pertama kali percaya, penekanan ini yang perlu terus kita perdengarkan dan berikan kepada mereka. Yang pertama terkait bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Ya, setiap mereka yang percaya, mereka akan diajarkan, diajarkan akan kebenaran bahwa keselamatan adalah anugerah diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus. Yang kedua, bahwa hanya dan melalui Kristus, melalui Dia, namanya, Dia memiliki kuasa untuk menghapus dosa dan memberikan hidup yang baru. Ya. Dan di dalam iman kepada Kristus, Dia yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita, bukan berdasarkan usaha kita, tapi berdasarkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, di Christ Chapel Manado setiap tahun kita melakukan kelas pengenalan gereja, Inquirers Class, dan salah satu penekanan penting di sesi pertama di setiap kelas ini adalah bagaimana memberitakan Injil, kepastian keselamatan, bahwa keselamatan adalah anugerah, hanya melalui Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang kekal, pengampunan dosa, dan Dia yang memberikan jaminan itu. Keselamatan kita bukan karena perbuatan kita, tetapi hanya karena kasih karunia Allah. Sebagai satu gereja, kita terus menggumulkan setiap mereka yang kita layani, kita akan terus memperdengarkan dan menolong mereka menghidupi, mengerti Injil ini. Terlebih tentu Roh Kudus yang bisa memampukan untuk setiap yang kita layani di kelas pengenalan gereja mengerti akan kebenaran ini. Dan ini yang akan menjadi usaha kita bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mengerti apa yang menjadi landasan kita dalam bersekutu saat ini. Kita mengerti bahwa anugerah diberikan kita. Kita adalah orang yang ditebus oleh darah Kristus. Bapak Ibu, saya pikir ketika kita menggumulkan bagaimana kehidupan bergereja ini akan sangat banyak yang kita bisa mungkin pertimbangkan apa yang menjadi daya tarik kita untuk hadir sebagai satu bagian di satu gereja. Tentu kita akan banyak mendapat sebagai pertimbangan. Tetapi mari kita setidaknya perenungan kita saat ini mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya. Ya, kita perlu hidup sebagai satu jemaat untuk menghidupi kebenaran dan bertumbuh dalam firman. Nah, tadi kepada anak-anak dan berikut adalah kepada bapak-bapak, penekanan di ayat 13 dan 14. Ini kepada bapak-bapak mewakili mereka yang bertumbuh dalam iman dan sudah memiliki pengalaman mendalam dengan Allah. Secara spesifik dikatakan bahwa aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, sebab kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Di sini melihat ada penekanan kata mengenal, ya. Mengenal bukan hanya sekedar tahu, mendapatkan informasi,
Tetapi mengenal ini berarti memiliki sebuah relasi, mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup mereka. Ada relasi interaksi antara Allah, karena Tuhan memelihara dan menuntun dia. Dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Allah. Dia menjadi teladan bagi orang yang dalam perjalanan imannya. Kepada bapak-bapak dikatakan, telah mengetahui tentang Tuhan secara intelektual. Kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Berarti sudah ada perjalanan, sudah ada dinamika sebagai orang percaya, dan dia memiliki relasi bersama dengan Allah dalam hidupnya. Saya melihat kita di Christ Church, kita hanya beragam ya, dan bahkan di gereja harusnya ini memang akan nampak secara usia. Ada yang dewasa, bahkan lebih ya, ada yang lanjut usia, ada yang sudah dewasa, dan anak-anak. Dan mari kita melihatnya tidak sekedar perbedaan usia saja, tetapi ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa sebenarnya orang percaya tidak hanya diharapkan hanya pada tahapan anak-anak saja, tetapi mereka adalah orang-orang yang dewasa dalam iman, hidup berelasi dengan Allah dan bergaul dengan Allah, bahkan terus menuntun, mengharapkan pertolongan dari Allah. Penekanan terakhir, tidak hanya secara pribadi, tetapi dia juga adalah teladan bagi generasi-generasi yang lebih muda dalam gereja. Nah, di bagian yang ketiga, kepada orang muda, ya. Ini mewakili mereka yang sedang berjuang dalam perjalanan iman. Secara spesifik tadi ditulis bahwa orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Ada pesan kepada mereka yang muda di sini. Ini menggambarkan orang-orang muda sebagai pejuang iman, ya, yang kuat, berani menghadapi cobaan serta serangan iblis. Namun penekanan kalau kita ingat, ini tidak sekedar bagaimana memunculkan kekuatan dan kehebatan dari orang-orang muda ya yang memiliki tenaga, tetapi kekuatan yang mereka miliki ini adalah berasal dari firman Tuhan yang tinggal di dalam mereka. Sehingga dalam menghadapi dinamika pergumulan hidupnya, kita perlu ingat bahwa setiap mereka yang berjuang akan berhasil. Karena apa? Karena dimungkinkan dalam pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Mereka yang berjuang dan mengalahkan yang jahat, mereka hanya bisa mengalahkannya karena mereka mengandalkan firman Tuhan. Mereka yang berjuang, mereka yang berperang, mereka yang dikatakan pejuang rohani dalam kehidupan mereka, mereka akan berhasil dan bisa mencapai tujuan akhir itu dengan kuasa dan pertolongan Tuhan itu sendiri. Menarik ya Bapak Ibu. Setiap mereka yang punya kekuatan, tetapi kita perlu ingat, kekuatan dan keberhasilan kita sebagai pejuang iman tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu kita bisa gumulkan dan hidupi jadi senjata kita. Dan firman Tuhan itu yang akan menuntun kita sampai kepada titik akhir. Jangan sampai kepada tujuan yang lain, tetapi sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Kadang-kadang kita dengan tenaga muda, dengan berbagai macam energi yang kita miliki, semangat, tetapi ternyata salah arah. Firman Tuhan akan menuntun kita sampai kepada tujuan yang tepat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ibu, bagian terakhir yang kita lihat dalam penekanan Yohanes di pasal 2 ini, secara spesifik di ayat 15 sampai 17, ini ada satu peringatan yang adalah juga merupakan peringatan keras yang diberikan oleh Yohanes bagaimana untuk berhati-hati dalam hal ini terhadap dunia ya. Dalam ayat 15 sampai 17 ini Yohanes memberikan peringatan serius bagaimana orang percaya agar tidak mengasihi dunia. Di sini ada semacam hal-hal spesifik yang terkait dengan nilai-nilai dunia yang sebenarnya bersifat sementara dan juga dikontraskan dengan Allah yang kekal. Nah,
Di ayat 15 kita melihat di sana ada penekanan untuk tidak mengasihi dunia. Dunia dalam hal ini apa begitu ya? Nah, tentu Bapak Ibu, tidak, dunia dalam hal ini kita tidak artikan sebagai ciptaan Tuhan, dunia fisik yang Tuhan ciptakan ini, karena Kejadian 1 ayat 31 di sana kita membaca bahwa itu adalah ciptaan yang baik. Dan juga kata dunia di sini tidak berbicara tentang sesama manusia ya. Karena Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama justru begitu ya. Nah, dunia di sini yang dimaksudkan adalah adanya sistem dunia yang dikuasai oleh dosa, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, ini berarti bahwa bagaimana sistem dunia itu adalah nilai-nilai yang lebih kita utamakan, lebih dari kehendak Allah itu sendiri. Itu berkaitan dengan kesenangan duniawi yang lebih kita tonjolkan daripada kebenaran firman Tuhan yang kita akan di dalam kehidupan kita. Atau itu lebih kepada satu keinginan terkait dengan keinginan diri sendiri, kepentingan diri, kepuasan diri yang mau kita dapatkan dibandingkan dengan kepuasan dan kehendak yang kita perlu ikuti seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yohanes mengingatkan untuk kita berhati agar kita tidak mengasihi dunia ini. Kita perlu mengingat agar apa yang menjauhkan kita daripada Tuhan, yang lebih kita daripada kehendak Tuhan, itu kita perlu hati-hati. Ya. Ini berarti setiap kita yang mengasihi Allah perlu memang melihat dan waspada terhadap godaan-godaan dari dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Sehingga dalam melihat beberapa keinginan-keinginan dunia, sistem dunia yang perlu kita antisipasi, di sana juga spesifik kita melihat Yohanes menuliskan bahwa ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Ya. Ini yang kita perlu waspada dan hati. Terkait dengan keinginan daging, Bapak Ibu, kita bisa merujuk kepada beberapa hal spesifik. Ya, bisa berkaitan dengan nafsu yang muncul dari dosa, dari keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa. Dan ini tidak hanya misalnya juga berkaitan dengan nafsu seksual saja, tapi juga keinginan untuk memuaskan diri. Tadi saya sudah sampaikan. Dan contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat bagaimana ketika manusia ya secara khusus ada Hawa yang tergoda oleh buah di Taman Eden, itu menunjukkan bahwa dia boleh tertarik dan tergoda sehingga dia sebagai orang yang ya umat Tuhan, dia ternyata jatuh ya, dia melanggar ketentuan firman Tuhan. Nah, keinginan yang harus dia penuhi dari dalam dirinya. Keinginan mata, saya pikir dalam konteks keseharian kita, terkadang kita tertarik dengan bagaimana visualisasi yang menunjukkan kemewahan, menunjukkan kenyamanan. Ya, kita memiliki di sekitar kita memberikan perspektif itu dan menarik kita untuk juga dalam hal ini melihat dan merasakan kemewahan dan kehidupan yang nyaman itu. Ya, jadi keinginan mata juga diberikan berbagai macam tawaran untuk kita bisa lepaskan. Siapapun di antara kita tidak kebal dengan bagaimana tawaran-tawaran dan godaan-godaan ini. Bahkan sampai kepada hal yang ketiga terkait keangkuhan hidup, kesombongan. Bukan hanya orang yang tanda kutip memang sudah berhasil, bahkan kita dengan keberadaan ekonomi yang mungkin tidak terlalu besar, ekonomi pas-pasan pun kita bisa tergoda untuk masuk kepada kesombongan hidup. Bagaimana kita juga melihat diri kita dan melihat keberadaan kita, membandingkan diri kita dengan orang lain. Siapapun di antara tidak kebal terkait dengan godaan, keangkuhan dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan bagaimana agar kita mengasihi dunia, ditegas oleh Yohanes bahwa segala
kemewahan dan keberadaan dunia itu akan lenyap. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan setiap orang yang hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, mereka akan hidup sampai selama-lamanya. Jadi penekanan bisa saja mungkin juga kita katakan bahwa ini tidak baru. Oke, kita tidak mengikuti dunia. Ya, itu benar sebelum-sebelumnya. Oke, kita tidak boleh tergoda dengan berbagai macam tawaran-tawaran. Iya. Dan di bagian akhir ini kita melihat, karena dunia dan segala keinginannya akan berlalu, tetapi kita yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Kita perlu terus mengulang ini juga Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan ini juga akan terus kita ulang. Agar siapapun kita dalam konteks apa, kita orang-orang yang membawa terang Kristus. Sebagaimana Kristus telah hadir ke dalam dunia, membawa terang ke dalam dunia yang berdosa. Setiap kita akan masuk dalam peperangan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang melakukan kehendak Allah. Kita menjadi orang yang membawa terang Kristus. Kita menjadi orang yang mengandalkan Dia. Mungkin saat ini sekiranya kita ada yang berpikir bahwa aduh, saya masih anak-anak. Saya masih mengenal Kristus. Beberapa waktu terakhir menggumulkan ini serius. Tidak apa-apa. Kalaupun kita dikatakan adalah anak-anak rohani dalam tahapan perkembangan iman kita, tidak apa-apa Bapak Ibu. Dan sekiranya kita juga ada yang sudah bisa dikatakan kita adalah orang-orang dewasa iman. Mari terus mengandalkan Tuhan dan juga menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita yang adalah pejuang-pejuang iman. Hari ini kita merenungkan bahwa keberhasilan kita, kekuatan kita berasal dari Tuhan yang akan menuntun kita sampai kepada tujuan yang Tuhan tentukan. Itulah tujuan yang terbaik. Hidup bersekutu dengan Dia, menikmati Dia, bersekutu dengan Kristus. Ketika pun kita sampai kepada surga, tidak hanya surganya saja, tetapi kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sendiri inginkan, yaitu persekutuan dengan Kristus. Persekutuan dengan Kristus dari sekarang kita bisa lakukan bersama-sama, dan sampai ke dalam kekekalan kita bersekutu dengan Kristus. Adalah sesuatu yang menyenangkan. Berbagai tawaran dalam kehidupan kekal yang kita akan miliki, kita akan bersekutu dengan Kristus, bertemu muka dengan Dia. Inilah berita yang akan terus kita perdengarkan. Bagikan terus, sekiranya dunia di sekitar kita akan mengalami berbagai macam perubahan, pergumulan, apakah itu karena kesehatan, apakah itu karena peperangan, apakah itu karena kesulitan hidup. Kebenaran firman Tuhan ini bukan tanggung jawab para pendeta saja, bukan tanggung jawab penatua, bukan tanggung jawab pelayan, tanggung jawab setiap kita memberitakan Kristus, Tuhan dan Juru yang menuntun kita saat ini dan sepanjang kehidupan kita juga. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mungkin perenungan-perenungan ini sudah kami dengarkan beberapa sebelumnya, bahkan mungkin sudah berulang-ulang. Saat ini kami boleh belajar, Tuhan. Kami membutuhkan kebenaran-Mu yang perlu kami dengarkan secara berulang-ulang. Kami membutuhkan suara kebenaran. Kami membutuhkan setiap umat-Mu Tuhan untuk boleh membawa dan mewartakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbelas kasihlah kepada kami ya Tuhan, supaya setiap kali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kemuliaan Injil, kami menjadi orang-orang yang menganggapnya itu sebagai informasi yang begitu saja. Tetapi dalam pertolongan Roh Kudus, kami boleh disegarkan, kami
dikuatkan, dan kami diberikan keberanian untuk bertindak seturut dengan apa Tuhan inginkan bagi kami dalam menghadapi kehidupan kami selanjutnya. Inilah kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk perenungan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, Saudara dan juga adik sekalian, saya lihat ini yang keberapa kali setiap kita pesan mengenai kasih, mengasihi, mencintai. Saya mungkin sudah tidak terhitung, tapi Saudara, itu satu berita pesan yang selalu relevan dari zaman ke zaman, bahkan sampai Yesus datang. Hari ini Saudara, kita hidup dalam dunia yang terus menebar pepecahan, perselisihan, konflik. Kalau kamu jahat kepada saya akan balas lebih jahat. Hari ini banyak orang mengeluh Indonesia gelap. Saya pikir Saudara, gelap bukan karena masalah ekonomi, masalah politik utamanya, tetapi gelap karena yang kita sebarkan bukanlah cinta kasih, tetapi caci maki. Bukan cinta kasih tapi rasa benci, Saudara, yang ditiupkan ke sana kemari. Dan Saudara, kata firman Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu dunia, Saudara, yang menghasilkan perselisihan, perpecahan. Hari ini di tengah kabar mengenai perang ya level negara, Ukraina, Rusia, Israel, Palestina, atau perang dalam negara sendiri antara suku tertentu dan suku yang lain, partai politik yang tertentu dan partai yang lain, antara kanan dengan kiri, atau bahkan Saudara perang di dalam tangga, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara. Kita hidup dalam dunia yang seperti ini. Dan panggilan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang telah diselamatkan, diampuni, ditebus oleh Tuhan, yaitu untuk mencitrakan Allah itu. Allah yang adalah life, love, and light itu. Allah yang adalah terang, Allah yang adalah kasih, Allah yang memberikan kehidupan. Dan biarlah Saudara itu tercermin lewat kesaksian kita. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, yang tidak pernah berubah itu, pesan yang terus bergerak dari zaman ke zaman sampai Tuhan Yesus datang. Dan biar itu tiap berakhir menjadi informasi Saudara, tapi menghasilkan transformasi, changing you and changing. Mari Saudara, kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah dengan menyanyikan pujian respons kita, Ancient Words.
segala pujian, hormat dan syukur kita kepada Allah Tritunggal. Doxologi. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Mari mengambil waktu teduh bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya menyapa setiap kita pada hari ini, selamat pagi. Saudara yang sudah sering ke CCM, bolehkah saya mengundang untuk berdiri sebentar di tempat duduknya masing-masing yang sudah sering atau sudah pernah ke CCM? Boleh berdiri nggak di tempat duduknya? Sudah sering dan sudah pernah ke CCM ya? Baik, boleh tolong lihat ke kanan kirinya ada nggak yang nggak berdiri? Kalau nggak berdiri berarti orang baru saudara. Ada ya? Oke, kalau misalnya ada, bolehkah disambut ya, rekan-rekan yang ada di sekitarnya boleh sambut, boleh salami, ya. Ada ya, di sebelah sini kayak ada ya, ada satu rekan. Oh ya, di sebelah sini juga ada, ya. Baik, terima kasih untuk kerjasama, silakan duduk. Ya, kalau seandainya belum ada tempat ibadah yang tetap, kami dengan senang hati menyambut untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan nanti kalau tidak terburu-buru, harap bisa stay sebentar supaya kita bisa berkenalan. Ada beberapa warta yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu, untuk bulan April yang akan datang. Sebagai saya sampaikan sebelumnya, kita akan rehat sejenak dari 1 Korintus. Dan di dalam rangkaian untuk menyambut perayaan Jumat Agung dan juga Paskah, kita akan coba ke Perjanjian Lama, saudara ya, bahas kitab Yesaya. Tapi tidak bahas semua, kita bahas Song of Servants itu ya, nyanyian hamba. Di Yesaya ada 4 nyanyian itu. Nah itu susahnya, nyanyian hamba ini yang nyanyi siapa? Si hamba yang nyanyi atau nyanyian tentang hamba gitu. Nah itu kasus genitif saudara yang saya sampaikan di minggu lalu waktu bahas Allah Tritunggal ya. Sorry ini agak nerd ya gitu, malah nyimpang ke Allah Tritunggal. Nah saudara, kita mari bisa mempersiapkan untuk ini, nanti Bapak Ibu juga bisa bantu untuk posting ya, dan kita sama-sama bisa hadir menyambut perayaan Jumat Agung dan Paskah ini dengan merenungkan nyanyian hamba di dalam kitab Yesaya yang adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus ya, kehadiran dan juga segala pelayanannya. Dan saudara, setelah ini kita akan mengadakan fellowship juga seperti biasa. Jadi kalau tidak terburu-buru, kita
kita mari bisa stay sebentar, ya silakan bisa ambil kopi atau teh di belakang dan bisa kembali ke ruangan ini untuk berfellowship bersama-sama. Kita ngobrol, kita membahas mengenai firman Tuhan. Dan untuk nursery, Sunday School, teens dan juga youth juga akan diadakan. Nah, cuma saudara, sebagai satu warta juga buat kita ya. Jadi UPH Learning Hub itu telah menyelesaikan kontraknya dengan area duta. Ya, selama ini kita berterima kasih karena boleh dipinjamin ruangan dari UPH Learning Hub dan mungkin ke depan bisa dipakai lagi gitu. Ya, nah kita belum tahu, kita sedang penjajakan pembicaraan juga. Nah, nanti jadi setelah ini untuk rekan-rekan yang ikut nursery, Sunday School dan youth itu tolong ikuti leader-leadernya ya, ikutin para guru-gurunya, para pembinanya ya, kambing-kambingnya, kakak pembimbingnya. Dan untuk pre-meeting tetap diadakan tanggal 2 April, saudara ya, kita akan adakan lewat Zoom. Jadi Bapak Ibu yang rindu mengikuti bisa mengikutinya lewat Zoom. Dan saya berharap ini karena lagi libur banyak yang bisa ikut untuk sama-sama kita berdoa ya. Dan bagi jemaat sekalian yang rindu untuk didoakan ya secara personal, silakan bisa menghubungi para penatua, menghubungi saya, menghubungi para penatua. Dan mari kita bisa meninggalkan ruangan ini sambil bersalaman satu dengan yang lain, sambil berkenalan kalau misalnya ada yang belum kenal. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Ancient words.